ada Rehan Alif. Fajar tak terdapat shooting. Info ugal-ugalan lagi, bahwa Shin Tae-yong melakukan hal edan dengan mengorbit 4 pemain muda ke skuad timnas Indonesia. Keberanian tersebut ditunjukkan Shin Tae-yong dalam skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengorbit pemain-pemain muda ke tim senior. Dalam rilis terbaru PSSI, Shin Tae-yong mengumumkan perubahan nama dari 26 pemain timnas Indonesia untuk lawan Brunei Darussalam. Dengan bertambahnya 3 amunisi baru, maka Shin menggenapi daftar pemain U20 dalam skuad timnas Indonesia. 1. Zaki Ashraf, PSM Makassar. Zaki memang sudah menjadi langganan Shin Tae-yong sejak di timnas U20. Bek kanan PSM itu mengisi skuad timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2022 lalu. Semenjak Maret 2023, nama Zaki langsung hampir selalu masuk dalam skuad timnas Indonesia di FIFA Matchday. Kini, Zaki Ashraf kembali menjadi dipanggil memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ia akan banyak mengambil pengalaman dari seniornya seperti Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. 2. Arhan Fikri, Arema FC. Arhan Fikri memang layak naik kelas ke tim senior menyusul performa apiknya dalam 2 turnamen terakhir timnas U23. Gelandang Arema FC itu turut mengantarkan Indonesia menjadi runner-up di Piala AFF U23 2023. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di ajang tersebut. September lalu, pemain berusia 18 tahun itu juga menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kombinasinya bersama Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand di lini tengah timnas U23 Indonesia layak diperhitungkan. Kini di tim senior, Arhan Fikri akan bersaing dengan Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. 3. Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze. Pengalaman bermain di Eropa sudah barang pasti memberi keistimewaan untuk Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 19 tahun ini hampir pasti mendapatkan tempat di starting line-up timnas Indonesia. Marcelino bisa mengisi posisi di gelandang maupun sayap. Pemain muda terbaik Liga 1 2021-2022 dan Piala AFF 2022 ini telah mencatatkan 2 gol dari 14 caps bersama timnas senior. 4. Hoki Caraka, PSS Sleman. Kehadiran Hoki Caraka di timnas Indonesia semakin menambah ketat persaingan lini serang. Sebelumnya PSSI sudah memanggil 4 penyerang yakni Rafael Struijk, Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta, dan Dimas Derajat. Hoki memang tengah naik daun bersama PSS Sleman di Liga 1. Striker berusia 19 tahun itu mulai menjadi pilihan utama di bawah arahan pelatih Marian Mihail. Hoki sejauh ini telah membukukan 2 gol dan 1 assist untuk skuad Elang Jawa. Shin Tae-yong tidak menutup kemungkinan bakal menggunakan 4 pemain muda ini dalam pertandingan nanti. Apalagi secara kekuatan Brunei jelas di bawah timnas Indonesia. Saat ini sedang ugal-ugalan beredar, gelombang pemain keturunan di Eropa yang berminat untuk membela timnas Garuda semakin deras dari hari ke hari. Terbaru, Ketum PSSI Erick Thohir mengaku siap mendatangkan pemain di posisi striker atau penyerang. Sejauh ini PSSI sudah dinilai berhasil mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang meniti karir di Eropa untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun kebanyakan berposisi di lini belakang. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Patinasarani atau yang biasa disapa Bung Ropan juga membenarkan bahwa pemain belakang sementara komposisinya sudah penuh. Walaupun memang dalam tanda kutip seakan mungkin didorong, dipaksakan untuk bermain sebagai sedang gelandang bertahan tapi opsi di belakang itu penuh, kata Bung Ropan. Saya rasa tanpa merasa mendahului, ya, kita akan lolos menghadapi Brunei Darussalam sampai ke fase kedua, ujar Bung Ropan. Namun justru disinilah ujian sesungguhnya, pasalnya Indonesia akan dihadapkan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Maka peran pemain depan berkualitas amat dibutuhkan di sini. Lebih lanjut Bung Ropan memastikan bahwa PSSI tengah bergerak mencari sosok striker itu. Ada semacam operasi sunyi senyap yang dilakukan. Adapun nama yang santer muncul adalah Jay Itzes, seorang gelandang keturunan Indonesia, Belanda. Ia kini bermain di Liga Italia Serie B untuk Venezia FC.